Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, saya adalah Bondan Ramadhani dan saya adalah mahasiswa Pendidikan Tari Universitas Negeri Jakarta yang sedang melaksanakan PKM di SMP Negeri 26 Jakarta. Nah, hari ini saya akan mengajarkan kepada kalian anak kelas 9 nih tentang gimana sih tari kreasi atau apa sih tari kreasi gitu. Karena materi kita hari ini adalah tentang tari kreasi yang ada di bab 5 gitu. Alur pembelajarannya gimana, Kak? Gitu. Nah, ini adalah alur pembelajaran dari bab 5 ini. Jadi dari tari kreasi kita itu akan belajar tentang pengertian tari kreasi, terus jenis-jenis tari kreasi, dan keunikan gerak-gerak tari kreasi. Terus apa yang diharapin, Kak, dari pembelajaran yang akan kita dapatkan hari ini? Nah, siswa itu diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi tentang karya seni tari. Yang pertama itu memahami pengertian tari kreasi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis tari kreasi. Yang ketiga, siswa mampu memahami keunikan gerak tari kreasi. Yang keempat, mengidentifikasi ragam gerak tari kreasi. Yang kelima, mengidentifikasi jenis tari kreasi. Dan yang terakhir, kalian dapat mengkomunikasikan gerak tari kreasi baik secara lisan dan atau secara tertulis. Gitu teman-teman. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa pengertian tari kreasi. Pada awalnya, tari kreasi itu merupakan perkembangan dari tari rakyat dan tari klasik. Nah, tari kreasi baru muncul karena adanya panduan gerak dari berbagai daerah atau dengan masuknya gerak tari dari negara lain. Terus, tari-tari ini tuh dikembangkan dengan unsur tradisi yang sudah ada dengan iringan musik yang bervariasi, sehingga menjadikan tari di Indonesia semakin beragam. Nah, tari kreasi itu mempunyai bentuk mengekspresikan artistik yang bersifat individual atau tim atau lebih, dan menekan pada ekspresi serta estetika dari suatu pertunjukannya, gitu teman-teman. Nah, pengertian tari kreasi itu adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangan dari pola-pola tari yang sudah ada, bukan? Iya, bener banget. Jadi tari-tari yang sudah ada itu dikembangin lagi gitu. Nah, terbentuknya tari kreasi juga karena dipengaruhi oleh gaya tari daerah lain atau negara lain, maupun hasil kreativitas penciptanya atau sang koreografer gitu. Sebagai contoh, banyak banget tari kreasi yang sudah ada. Kayak misalnya tari gebiar trompong, tari olek, terus tari manuk rawa, dan masih banyak lagi. Nah, kita langsung masuk ke jenis-jenis tari kreasi ya teman-teman. Nah, jenis tari kreasi itu apa aja sih? Tari kreasi itu memiliki keragaman dan keunikan yang tentu berbeda dengan kawasan Asia. Perkembangan seninya termasuk seni tari terjadi secara alami dan sesuai dengan tuntutan zaman gitu. Oleh karena itu, muncullah keragaman seni tari baik dari Nusantara maupun dari luar Nusantara yang biasa kita sebut mancanegara. Jenis tari kreasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tari kreasi berpolakan tradisi dan tari kreasi non-tradisi. Itu apa sih tari kreasi yang berpolakan tradisi? Kalian udah tahu belum? Kalau belum tahu, saya jelasin dulu. Tari kreasi berpolakan tradisi itu adalah tari kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografi, tata busana, tata rias, tata pentas, atau musik. Itu semuanya berkaitan sama tari tradisi, tanpa menghilangkan esensi dari tradisi dan dikembangkan gitu. Salah satu contoh tari kreasi baru itu adalah Nandak Gojek. Kalian tahu nggak sih Nandak Gojek? Itu adalah tarian dari salah satu siswi SMK Negeri Jakarta dengan bimbingan guru keseniannya. Dia bikin tari Nandak Gojek ini itu pada tahun 2014 kalau nggak salah. Ya, 2014. Nah, tari ini tuh berangkat dari gerak tari topeng Betawi dan iringan musiknya gamelan topeng. Terus menggunakan properti tari payung. Materi berikutnya adalah tari kreasi yang tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi. Nah, biasanya tari kreasi yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi baik dalam segi koreografi, musik, tata busana, tata rias, dan tata pentas itu tentunya
menjadi salah satu tari yang tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi. Nah, happeningnya atau biasanya orang-orang taunya ini tari kontemporer. Kalian udah pernah nonton belum tari kontemporer? Nah, kalau belum, kita langsung aja tonton tari kontemporer yang pernah dipentaskan di salah satu teater yang ada di Jakarta. Nah, gimana teman-teman, tari kontemporernya? Seru nggak? Seru banget kan? Kita langsung masuk ke materi berikutnya karena kita langsung bahas tentang keunikan gerak-gerak tari kreasi. Nah, kan kalau tari kreasi ini mengalami perkembangan dari pola-pola yang sudah ada dari tari-tari tradisi atau tari Nusantara yang sudah ada. Terus susunan tari kreasinya tuh nggak terikat sama pola-pola atau gerak dan aturan yang baku gitu. Maksudnya dalam arti kata, misalnya, oh gerak tari Betawi harus Betawi. Sebenarnya bisa dikembangin banget gitu. Nah, terus koreografi dan teknik geraknya itu dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sedang tren saat ini. Kayak misalnya kayak lagi TikTokan gitu. Kita bisa tuh kembangin gerakan-gerakan yang ada di TikTok tapi dengan tari tradisi misalnya. Nah, itu masuknya ke tari yang berpolakan tradisi kayak gitu. Apa sih contohnya? Banyak banget contohnya. Yang pertama itu ada tari gegot. Tari gegot tuh merupakan tari Betawi yang diciptakan oleh Ayah Entong atau biasa disebut Ayah Entong sih sebenarnya. Tapi nama aslinya tuh Entong Sukirman. Dia adalah salah satu seniman Betawi yang lumayan luar biasa karya-karyanya. Itu tari gegot diciptakan pada tahun 1976 dan merupakan tarian yang menggambarkan kehidupan para remaja putri yang sedang bersenda gurau dan menjalankan masa remajanya. Oke, baik teman-teman. Jadi, setelah saya memberikan materi yang sudah saya berikan hari ini, saya akan memberikan beberapa tugas untuk melihat apakah kalian memahami dan mengerti dari materi yang telah saya berikan atau tidak melalui postingan yang akan saya berikan di Google Classroom. Ya. Dan kalian harus mengerjakan. Dan saya akan melihat apakah kalian memahami apa itu tentang tari kreasi dan jenis-jenis tari kreasi dan keunikan dari gerak tari kreasi tersebut. Pelajaran hari ini saya ucapkan terima kasih. Jaga kesehatan, stay at home, jangan kemana-mana kalau nggak penting-penting banget. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya.